Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Semeton. Saya kembali hari ini berada di Desa Mantang ya. Masih di tempat yang sama. Di rumahnya Kepala Dusun Kabar Desa Mantang. Desa Mantang Panigare. Jadi kemarin kita sudah berdiskusi sedikit ya tentang perpanjangan tentang putusan MK bahwa pemilu dibagi dua, pertama pemilu nasional dan kedua pemilu daerah atau lokal, di mana dua-duanya berbeda waktunya. Pemilu nasional tetap dilaksanakan pada tahun 2029 dan pemilu daerah atau lokal ditunda 2 tahun setelah 2029, berarti sekitar tahun 2031. Itu kemarin yang kita bicarakan dengan sahabat kita Bapak Samsul Rizal, dan beliau cukup memberikan tanggapan yang berisi ya, karena memang beliau ini juga salah satu pegiat kebudayaan di Kabupaten Lombok Tengah. Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi kecil mengenai desa ya, pembangunan desa. Jadi hari ini Pak Samsul Rizal, jadi desa ini cukup ramai dibicarakan ya, lebih-lebih kemudian ketika pemerintah pusat telah mewacanakan, bahkan sudah jalan ini untuk pembentukan koperasi merah putih. Ya benar. Ya, bukan lagi wacana, cuma bahkan sudah berjalan ya, koperasi merah putih. Nah, dan terakhir kemarin Pak Menteri menyampaikan bahwa sudah terbentuk 80.000 koperasi merah putih se-Indonesia. Nah, oke. Cuman mungkin masyarakat kita ada yang belum terlalu paham ya, karena juga di desa ada yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, kenapa kemudian lagi-lagi bikin koperasi yang namanya koperasi merah putih? Kan sudah ada BUMDes. Apa tidak perlu BUMDes harus dijalankan semestinya atau seidealnya sehingga tidak perlu bikin koperasi merah putih? Itu pertanyaannya ya. Atau mungkin ada sesuatu yang memang berbeda antara BUMDes dengan koperasi merah putih. Nah, kebetulan hari ini saya dengan sahabat Rizal, beliau juga adalah aparat desa, perangkat desa, pasti paham kemudian mengenai aturan yuknis mengenai BUMDes dengan koperasi merah putih di sisi yang lain. Nah, kepada beliau kami berikan kesempatan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan antara BUMDes dengan koperasi merah putih. Pada beliau kami berikan kesempatan. Oke, sahabat saya senior Bang Wahyu Satriadi. Bentar dulu, salam sapa ke seluruh warga desa sejagat raya. Salam berdesa, seluruh warga desa dimanapun berada. Ini Syukron Al-Ayubi ini menonton ini. Ya, aktivis Syukron ini aktivis LSM. Kadang-kadang sering demo dia. Mudah-mudahan juga dia mengawal kebijakan desa ya. Desa baik BUMDes maupun koperasi merah putih. Lanjut, Pak Rizal. Merujuk menarik ini Bang Wahyu bahwa Menarik, ya. Pertama berbicara desa memang banyak lika-liku yang namanya desa ya, desa namanya. Desa ya, banyak lika-liku ya. Banyak lika-liku dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah pusat sejak disahkannya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa satu pintu dulu sebelum ada dana desa ini banyak program zamannya SBY dulu. Nah, pada tahun 2014 pada zaman SBY juga itu terbit Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Desa ini ada dua aspek yang penting di sana, bahwa isi pada intinya Undang-Undang 6 nomor 2014 ini adalah hak
asal usul desa. Itu Hak jelas. asal usul desa. Hak asal Itu usul pertama ya. desa. Kemudian hak Sambilan berkelola gorengan. berskala desa. Ini ada dua hak asal usul dan berskala desa. Itu secara kalau berbicara birokrasi itu otonomi penuh sebenarnya yang diberikan pemerintah pusat kepada desa. Pemdes Sejak terbitnya Undang-Undang 6 2014. 2014. Yang dulunya top down, perencanaan ini top down menjadi bottom up. Bottom up. Sejak diundang-undangkan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Oh. Kemudian dari Undang-Undang 6 juga terbit berapa hal. Mulai dari SOTK, perencanaan dan sebagainya itu teratur dengan rapi. Nah, kemudian terbit juga Menteri Desa. Sekarang 2 desa ini ada 3 kementeriannya yang mengurus desa ini sebenarnya. Ada 3 kementerian yang mengurus masalah desa. Masalah desa ya. Ya, pertama Paling tidak beririsan dengan masalah desa. Ya, pertama terkait dengan pengelolaan atau pemerintahan desa diurus oleh Mendagri. Ya, Kemendagri ya. SOTK-nya, perangkat-perangkat yang perlu ada di desa tersebut. Terkait dengan keuangannya diurus oleh Menteri Keuangan. Menkeu ya. Nah, Menkeu. Terkait dengan teknis berdesanya diurus oleh Menteri Desa. Kemendes. Kemendes. Termasuk juga masalah DD-nya. Kalau DD ini Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan. Oh ya. Kalau Saya kirain. dia berbicara oleh Oke. seperti apa anunya Kemendes yang berbicara. Oke. Pemerintahannya berbicara Mendagri, keuangannya berbicara Menteri Keuangan. Sekarang lagi-lagi pada zaman Prabowo Subianto presiden kita pada hari ini terbit yang namanya Koperasi Merah Putih. Ini menarik. Kenapa ada koperasi padahal sudah ada BUMDes? Nah, ini sebenarnya yang perlu didiskusikan. Pertama, sejarah di Indonesia ini adalah sejarah perekonomian Indonesia ini suku gurunya adalah koperasi. Koperasi ya. Koperasi sehingga pada zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian Reformasi, sekarang lagi tumbuh jadi namanya koperasi ini hilang. Koperasi hilang ini sejak Orde Baru. Sejak KUD dulu. Sejak Orde Baru ini koperasi menghilang. Ya, secara umum ya. Dulu KUD, Koperasi Unit Desa dulu. Dan sekarang banyak sekali unit desa yang banyak asetnya tetapi tidak pernah difungsikan. Oke. Termasuk di Koparan Biga. Ya, itu dia Bang Wahyu. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Bapak Presiden kita melalui Menteri Desa menyarankan desa harus membentuk koperasi. Namanya Koperasi Merah Putih. Nah, ini beririsan dengan KUD bagi. Ya, itu ada klausul yang mengatakan bagi desa yang punya koperasi unit desa yang sudah ada dan mangkrak, silakan difungsikan lagi. Tapi saya masuk. Ya. Bagi desa yang masih punya koperasi unit desa ya. Masih dan aktif. Ya, masih aktif. Bagaimana kemudian, apakah mereka harus bikin Koperasi Merah Putih ataukah mereka kembali atau mereka tetap mengaktifkan koperasi yang semula atau kode semula? Nah, ini kan desa ini tidak ada. Kalau dalam penjelasan Menteri kemarin di TV media televisi bahwa bagi desa yang punya KUD, nanti pengurusnya ini maksudnya. Bagi desa yang punya koperasi unit desa yang masih aktif, pengurusnya bisa langsung dijadikan atau ikut serta dalam Koperasi Merah Putih. Langsung merangkap ya. Cuman badannya berbeda tetap. Nah, badannya berbeda cuman nanti bagaimana sinkronisasi terkait dengan hal-hal unit-unit yang akan berlakukan di Koperasi Merah Putih itu perlu disinkronisasi dengan Koperasi. Oke, cukup sampai sana. Saya mau masuk sedikit. Ya. Ini Pak Rizal, tadi kan kita dari awal sudah sampaikan, jadi desa itu sudah punya yang namanya kelembagaan ekonomi bernama BUMDesa atau BUMDes. Itu kan di bawah desa kan, di bawah Pemdes lah. Nah, kalau Koperasi Merah Putih ini sama dengan BUMDes atau bagaimana?
statusnya apakah dia sama di bawah Pemdes ataukah dia berdiri sendiri di luar Pemdes? Bagaimana yang Bapak ketahui? Kalau berbicara BUMDes itu adalah badan usaha yang memang otonom, dia milik desa, itu hak penuh. Maksud saya bahwa otonom di bawah Pemdes di bawah itu. Pemdes, tetapi diberikan hak penuh karena BUMDes ini punya aturan tersedia di Kemendes, sudah diatur penuh. Diatur, ya. Sehingga dia kalau kita berbicara itu usaha memang kalau di kayak PDAM lah dia, kayak apa namanya BUMD dia. Kalau di daerah namanya BUMD, kalau di desa namanya BUMDes. BUMDes atau BUMDes. Dia akan berbeda nanti berbicara koperasi. Nah, berbicara koperasi adalah tempat. Jadi BUMDes itu anggap saja dia adalah instansi usaha milik desa, di bawah desa lah, artinya di bawah desa lah. Desa yang punya lah intinya desa yang begitu. punya yang pada akhirnya dia harus bagaimana menggenjot PAD desa. Menggenjot PAD desa. Itu dia output dari BUMDes. BUMDes ini hadir agar PAD desa itu bagaimana bisa berkembang. Okay. Kalau koperasi berbeda lagi. Koperasi merah putih. Koperasi merah putih berbeda apa lagi. Bedanya? Berbicara rakyat. Kalau berbicara rakyat. Bagaimana koperasi ini hadir? Desa itu membuat koperasi lebih. Kalau BUMDes kan ke desa dia, impactnya. Ya. Penghasilannya kembali ke Pemdes. Balik ke Pemdes. Kalau koperasi ini lebih bagaimana mensejahterakan rakyat dalam artian bahwa masyarakat desa tersebut. Dalam artian bahwa karena kita tidak boleh lari dari prinsip koperasi tersebut dari oleh untuk rakyat. Itu prinsip koperasi. Berarti itu kan kita berbicara masalah outcome-nya atau targetnya. Kalau BUMDes ini targetnya adalah PAD makin besar dan kembali ke Pemdes, pemerintah desa. Tapi kalau koperasi ini targetnya atau outcome-nya adalah kembali ke masyarakat. Kembali dari oleh untuk. Ini kan tidak boleh lari dari ruh dari koperasi tersebut, dari masyarakat. Untuk oleh masyarakat. Tapi Pak Rizal secara struktural tadi kan kalau BUMDes ini di bawah Pemdes sehingga kemudian kepala desa menjadi pengawas di sana kan. Ya. Begitu ya. Nah, kalau strukturalnya koperasi desa ini, apakah dia juga di bawah Pemdes atau bagaimana? Sama dia. Kalau secara SOTK yang berlaku di apa itu SOTK itu? Sistem organisasi di pemerintahan desa kan? Terstruktur bagaimana struktur organisasi di BUMDes tersebut kan? SOP di koperasi tersebut. Anak saya pun membita nanti nih. Masuk telepon. Oke, tadi sedikit terputus karena laki dan bini dan anak nelpon ini. Jadi tadi Pak Rizal sudah memberikan penjelasan yang cukup ringkas ya. Jadi kalau BUMDes atau BUMDes itu strukturnya itu di bawah desa. Cuman pada sisi nanti pendapatan BUMDes itu akan kembali ke pemerintah desa. BUMDes ini dibentuk agar dia bisa memaksimalkan PAD untuk Pemdes. Nanti Pemdes ke masyarakat desa. Nah, kalau Koperasi Merah Putih ini itu sama juga di bawah Pemdes ya. Cuman peruntukannya atau targetnya itu lebih kepada masyarakat secara luas di tingkatan desa tersebut. Nah, artinya kalau Koperasi Merah Putih Desa Mantang, dia untuk kepentingan rakyat Desa Mantang. Dari oleh untuk rakyat Desa Mantang. Nah, itu penjelasan beliau. Cuma begini Pak Rizal, saya juga ini kan warga desa. Warga desa Koparumiga. Jadi kemarin saya juga terlibat dalam proses
pembentukan pertama pembentukan kepengurusan BUMDesa, kemudian terakhir kemarin pembentukan Koperasi Merah Putih cuma nggak terlibat. Cuman yang saya pertanyakan dan sering saya rasakan ini secara pribadi di desa adalah BUMDes saja selama tidak bisa seperti yang kita harapkan. Artinya BUMDes diberikan amanah agar mereka punya pendapatannya ada bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Cuman ternyata melempem Pak Rizal. Makanya begini Bang Mai. Nah, bagaimana ini BUMDes ini melempem, koperasi desa hadir itu loh. Hadir. Nah, bagaimana kemudian maksud saya begini Pak Rizal. Koperasi desa ini hadir, jangan sampai besok kita khawatir berdampak terhadap tidak eksisnya BUMDes di sisi yang lain. Nah, ini kan berbeda sisi sebenarnya Bang Mai. Berbicara BUMDes, berbicara PAD. Berbicara koperasi, berbicara anggota. Ini anggota. Ini harus kita pilah. Oke. Kalau BUMDes berbicara PAD. PAD ya. Karena hadirnya BUMDes, ada talangan dari desa, ya jelas desa. BUMDes talangan dari desa. Nah, ini juga punya uang, ya usaha dong, mana hasilnya? Kan begitu dia. Iya. Itu memang lebih berat di BUMDes untuk mesin padi. Kalau di koperasi ini jelas ruhnya. Pertama, koperasi itu kalau mau jadi anggota koperasi, pertama dia harus simpanan pokok, ada simpanan wajib, dan ada simpanan sukarela. Nah, nanti simpanan pokok ini tergantung dari AD, ART koperasi tersebut. Itu bisa diakses seluruh masyarakat desa. Desa bersangkutan. Ya, kalau mau dibantu mengikut sebagai anggota koperasi dan menerima menerima unit-unit yang di koperasi, ya ikut anggota. Beda dengan BUMDes. Uangnya dari desa dia. Dari desa ya, dikasih gelondongan lah. Berapa persen kalau dana desa untuk BUMDes itu? Tergantung dari desa. Tergantung dari desa ya. Oke lah. Kalau BUMDes ini dia sudah punya uang lah ya. Karena berat dia dikasih uang ya harus mana tuh? Dikelola agar makin besar. Biar PAD ini meningkat. Kalau koperasi ini untuk anggota. Seperti koperasi pada biasanya lah ya. Ada anggota punya simpanan wajib, ada pokok, ada simpanan sukarela. Oke. Cuman saya dengar begini Pak Rizal. Jadi kabarnya Koperasi Merah Putih ini akan diberikan kemudahan akses modal. Itu baik dari bank lokal maupun himbara, bank negara. Makanya tetap Bang Ayu, kenapa demikian? Karena kalau saya kembali kepada ruh koperasi tersebut, bagaimana dia kembali kepada masyarakat. Kembali ke masyarakat. Karena untuk mengakses himbara desa kan tidak bisa mengakses himbara. Bisa ya. Sehingga di Menteri Desa Presiden Prabowo melalui Menteri Desa, dia menyuruh membentuk koperasi agar bisa diakses. Karena kalau kita lihat dari uang yang beredar untuk ini tuh kur dan sebagainya terbatas dia. Perlu ada selik OJK macam, dan kalau koperasi ikut anggota ya ambil manfaat dari koperasi tersebut asalkan dia adalah anggota koperasi tersebut. Tidak bisa diakses oleh luar anggota Koperasi Merah Putih ini. Sehingga seluruh masyarakat desa boleh ikut koperasi, tapi tidak wajib. Tidak wajib, tetapi boleh. Tidak dibatasi ya. Mau ikut anggota koperasi, ini aturannya. Misalkan simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 10.000 sebulan. Oke. Nah itu menarik. Pokoknya ini seperti koperasi pada umumnya lah. Pada umumnya. Cuman Pak Rizal, kita juga ingin mewakili keresahan masyarakat ya, karena memang kita harus jujur lah, kita harus terbuka. Banyak sekali kejadian-kejadian atas nama koperasi ini, penggelapan lah, kemudian misalnya kemarin jika sempat Pak Rizal membaca berita beberapa tahun yang lalu, kasus
koperasi yang di Jawa Timur itu kan, Iya, iya, iya. sekian ratus miliar itu sudah kayak uang bank sebenarnya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koperasi ini kan adalah produk nasional kita lah. Ini adalah ciri khas ekonomi kita. Ya. Cuman kita harus akui bahwa di setiap desa itu pasti ada koperasi unit desanya. Itu yang kita ketahui ya. Itu kebanyakan ada. Cuman koperasi atau KUD ini hari ini cuma terlihat hanya gudangnya saja, Pak. Gudang, koperasi unit desa apa? Gudangnya ada, cuman kita lihat dari pinggir jalan bahkan masuk itu kosong. Termasuk di Koparan-Biga ini saya sampaikan sebagai warga Koparan-Biga. Mereka itu punya aset KUD ini yang jika Bapak ketahui di Pengores itu kan. Ya, ya. Itu cukup luas tanahnya, itu ada bangunannya. Benar. Dan itu tidak hanya milik Koparan-Biga, Pak, ceritanya. Itu milik beberapa desa di Kepulauan Kopang, termasuk Bebua dan lain sebagainya. Cuman sekian puluh tahun mangkrak, tidak ada pergerakan atau perkembangan. Nah, jangan sampai ini, Pak ya, jangan sampai kemudian hal-hal demikian itu menjadi tren ke depan. Ketika Koperasi Merah Putih didorong atau dibentuk oleh pemerintah, toh juga nanti sama hasilnya dengan koperasi sebelumnya. Mungkin Pak Rizal bisa memberikan netizen gambaran atau penjelasan apa sih bedanya KUD zaman dulu dengan Koperasi Merah Putih yang hari ini menjadi salah satu jadi astacitanya Pak Prabowo. Ya. Apa bedanya sehingga warga juga optimis bahwa ikut Koperasi Merah Putih ini dijamin kita akan menjadi orang ya minimal kita akan sejahtera begitu. Kan begini, berbicara koperasi jelas berbicara anggota. Kenapa unit koperasi unit desa yang mungkin yang kita lihat mangkrak masa lampau ya, itu ya tergantung dari anggotanya. Apakah anggota itu sudah kan koperasi ini yang akan rusak oleh anggota. Misalkan sekarang ada koperasi serba usaha. Simpan pinjam lah misalnya. Simpan pinjam atau serba usaha yang ketika dia usaha, koperasi ini tidak hidup oleh siapapun, tetapi dia hidup oleh anggota. Lalu kita sambut Pak Abdul Kasim Asmara, salah satu warga desa Bonder. Ini satu sekdes ya. Oh, astaga sekdes. Ternyata Pak Kasim ini sekdes ya. Sekdes, ya. Pantasan kemarin saya lihat dia ke Jakarta. Itu habisin uang untuk keliling luar daerah itu. Ini Pak Yadi Irwan, ini dari Bakan ini. Pernah demo deh kemarin, demo kadesnya cuma gagal. Yadi Irwan ini pernah demo kades cuma gagal dia demo kades untuk turun. Kalah sama kades dia. Lanjutkan ya. Pak Rizal, gorengan dulu ya. Koperasi jangan disamakan dengan usaha-usaha yang lain. Koperasi itu akan rusak oleh anggota. Koperasi, karena dia hidup dari anggota, pasti yang akan merusaknya juga anggota. Okay. Nah, misalkan contoh KUD sekarang, kenapa mati itu Pak Kado dan sebagainya? Ya anggotanya ditanyakan, apakah anggotanya aktif atau pasif? Oke. Ya kayak yang membesarkan koperasi ini anggota. Karena tidak boleh diakses oleh di luar anggota kalau koperasi. Kecuali koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi serba usaha sekarang. Itu diperuntukkan ke anggota. Tidak keluar dulu. Sejahterakan dulu anggota. Baru kita keluar. Misalkan serba usaha. Misalkan kita jual beras ke anggota boleh minjam. Kalau ke orang lain tidak boleh. Itu kelebihan menjadi anggota koperasi. Nah sekarang kenapa mangkrak ya? Tanya anggotanya. Nah itu dia. Saya balik ini. Kalau tadi Pak Rizal masih nyalir bahwa ketika dulu ada KUD dan dia bangkrut ya, merugi dan tutup ya, kita pertanyakan kepada anggotanya. Iya benar. Apakah mereka sudah benar menjadi anggota itu loh. Misalnya koperasi ini buka
usaha simpan pinjam. Anggota minjem, setelah dia minjem dia kembalikan nggak? Nah itu dia, itu maksud. Cuman kalau dibalik, ada nggak potensi pengurusnya yang bawa lari uang? Koperasi ini ada namanya rapat anggota tahunan Kawayu. Nah, rapat anggota tahunan. RAT dia. ya? Ya, RAT setiap koperasi harus RAT sehingga nanti disambung nanti izinnya beroperasi. Misalkan sekarang ada pengurus yang oknum pengurus ya yang mencele di koperasi tersebut, nanti anggap saja dia bawa lari uang koperasi. Ya karena koperasi ini kan dari anggota. Kan saya anggota. Kalau koperasi itu pengurusnya membawa lari keuangan anggota, ya anggota itu harus berbicara. Kepada siapa? Ya kepada pengawas koperasi tersebut. Pengawasnya adalah pengawasnya itu ada selaku anggota. Semua ini. Dari pengawas sampai pengurus sampai anggota semua adalah anggota koperasi, wajib. Nggak boleh pengurus. Kalau Juknis atau Tenis untuk pengawas koperasi Merah Putih dari mana? Dari pihak desa. Pihak desa. Ya, selain dari pihak desa dari mana saja? Dari masyarakat desa tersebut. Penggiat desa. Pihak desa itu kepala desanya langsung. Ya boleh ya, kepala desa, BPD dan sebagainya. Oke. Nah kalau berbicara koperasi tidak ada kebangkrutan di koperasi tersebut. Karena kebangkrutan. Karena dana koperasi ini adalah kamera. digempel lah. Dana koperasi ini lagi-lagi anggota. Mungkin ada hibah nanti, itu bagian dari dana talangan untuk membesarkan koperasi. Mungkin seperti yang Bang Wahyu sampaikan tadi, koperasi akan diberikan, bukan diberikan. Tetapi desa itu membentuk koperasi. Koperasi itu boleh meminjam ke Bank Himbara sebagai jaminan karena ada koperasi tersebut. Nah, kalau beritanya kemarin, kalau koperasi ini macet untuk menyetor, desa bertanggung jawab terhadap dana simpanan. Dana pinjaman tersebut. Itulah yang kemudian yang akan menguatkan menguatkan kepercayaan perbankan atau himbara terhadap koperasi tersebut untuk memberikan pinjaman. Untuk membesarkan. Nah, tetapi jelas lagi sekali bahwa koperasi ini harus mensejahterakan anggota ya. Ya, karena dia punya simpanan pokok. Dia punya kalau berbicara saham, dia punya saham anggota itu. Saham saya sekian. Nah, dia punya hak untuk nanti pembagian SHU-nya. Nah, itu dia. Pada saat RAT, nanti SHU itu kembali ke anggota. Ini sisa hasil usaha kita, ini 1 juta, anggota sekian. Untuk ini sekian, untuk itu sekian. Karena ada dana sosial nanti di SHU itu, terus ada dana untuk CSR lah kalau bahasa perusahaannya ya. Ada CSR-nya, kemudian ada untuk anggota. Oke. Menarik sebenarnya yang tadi Pak Rizal sampaikan, menarik sekali. Itu kan ideal ya. Itu adalah penyampaian sangat ideal. Jika kemudian itu berjalan dengan apa adanya, insya Allah akan tercapai menjadi keinginan atau tujuan terbentuknya Koperasi Merah Putih ini. Cuman memang yang perlu kita tekankan adalah rekrutmen pengurus. Mungkin itu perlu diperhatikan Pak Rizal, pengurus, karena saya berkeyakinan bahwa koperasi-koperasi yang selama ini terbentuk, anggaplah KUD ya, kenapa misalnya tidak sedikit KUD yang berdiri di tengah jalan, bangkrut dan lain sebagainya, itu juga perlu kita curigai masalah kualitas atau kapabilitas pengurusnya koperasi ini. Karena begini Pak, apapun lah namanya perhimpunan, entah dia perhimpunan dagang, ekonomi maupun perhimpunan Banjar, itu biasanya adalah punya problem di 2 hal itu. Pertama adalah pengurus dengan anggotanya. Jika pengurusnya baik, biasanya anggotanya yang tidak taat pada aturan. Misalnya koperasi ini simpan pinjam ini modelnya
ya kayak biasa lah simpan pinjam kan, tiap bulan dia akan melakukan pembayaran iuran rutin. Cuman kan namanya masyarakat, ada saja saatnya mereka ini mbalelo, iuran rutin nggak dibayar, berdampak terhadap koperasi atau perusahaan. Nah, ketika ini persoalannya, manajemen tuh harus kuat, harus tegas. Bagaimana manajemen ini ketika menemukan masalah anggota yang mbalelo, yang keluar dari tanggung jawab, dia harus tegas tanpa pandang bulu. Namanya desa kan pasti ada keluarga yang masuk jadi anggota kan, ada orang terdekat. Nah, ketika orang terdekat ini bermasalah, tentu pengurusnya juga punya tekanan batin kan untuk bersikap tegas. Nah, ini juga saya pikir perlu diperhatikan. Proses rekrutmen kepengurusan harus dipilih memang orang-orang yang selain mereka punya kecakapan dalam mengelola ekonomi, juga mereka punya integritas, punya kapabilitas, punya ketegasan. Siapapun dia, kalau dia bersalah, kalau dia tidak taat pada aturan, harus disanksi. Nah, itu yang perlu ditekankan. Cuman memang seringkali sudah berjalan, sudah terbentuk. Mudah-mudahan para pengurus koperasi, terutama ketuanya ya, yang telah terbentuk beberapa bulan yang lalu, mereka adalah sosok yang memang kompeten, capable, punya integritas, punya ketegasan, sehingga ketika mereka menemukan masalah anggota yang balelo, yang macam-macam, mereka sikat langsung dengan caranya. Begini, Bang Wahyu. Karena koperasi ini seperti rumah tangga. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, itu sebenarnya koperasi. Sehingga tidak ada namanya koperasi yang tidak maju. Kalau tidak ada ADART-nya dijalankan. ADRT-nya dijalankan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan setiap tahun harus RAT. Harus ya. Harus dia, karena koperasi ini harus rapat anggota tahunan, wajib. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, itu yang akan terjadi nanti. Anggotanya tidak diurus, pengurusnya juga mencli, karena tidak pernah rapat anggota tahunan. Yang aneh adalah pengurus yang diurus. Karena begini, pada saat rapat anggota tahunan, kalau dia tidak rapat anggota tahunan, berarti perlu dipertanyakan. Oh iya. Karena pada saat ada yang selip lah ya. Karena pada saat rapat anggota tahunan itu, kita akan tahu berapa persentase pembagian yang akan kita dikasih oleh apa persentase untuk anggota. Kalau tidak rapat anggota tahunan, tidak tahu berapa persentase dari simpanan pokok dan atau itu menjadi saham yang menjadi titik lubang yang bisa dimanfaatkan. Ya, sehingga di situ saya sampaikan, tidak ada namanya koperasi yang akan mati kalau dia rajin rapat anggota tahunan. Rajin. Dan di sana kan ada sosok pengawas ya. Nanti kan begini dia, pada saat rapat anggota tahunan, unit ini kan punya neraca nanti, neraca laba rugi, kemudian neraca lajur, kemudian semua buku kas masuk, buku kas keluar, perusahaan dagangnya kan lengkap dia nanti. Nah, dari hasil unit ini akan disampaikan, misalkan 4 unit usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Setiap unit itu pasti punya laba atau rugi lah di sana. Kan kita lihat di neraca laba ruginya. Dan pada saat RAT itu, oh ini loh hasilnya. Nah, untuk CSR-nya 5% misalnya, hitung dari ADRT-nya. Kemudian untuk pembagian anggotanya 75%. Nah, kemudian yang 15% itu untuk penambahan modal koperasi tersebut. Itu dia. Karena begini, pertama 1 kali simpanan pokok, kemudian anggota ini terus dia simpanan wajibnya mungkin 10.000 per bulan. Nah, nanti ada di ADRT, kalau anggota tidak menyetor simpanan wajib selama 5 bulan misalnya punya ADRT, maka dia akan terhapus menjadi anggota koperasi tersebut. Tergantung dari bunyi ADART yang dibuat oleh pengurus koperasi tersebut. Terkait dengan pengurus, memang capek kita untuk mengurus koperasi, dalam artian bahwa pas yang sampaikan Bang Wahyu tadi, punya dedikasi yang tinggi, punya tekad yang kuat untuk memajukan. Lagi dari nol ini. Saya lagi dari nol ya. Tetapi
selama saya berkecimpung di koperasi dulu, koperasi pinjam, nggak ada kok yang rugi kalau diurus. Kalau diurus ya. Nggak ada, karena kita pengurus pinjamkan juga. ke anggota punya uang, kita pinjamkan lagi ke anggota bayar lebih, kita kembalikan lagi ke anggota, kan tidak ada namanya yang. Jadi message-nya Pak Rizal adalah semua pihak harus terlibat, harus peduli. Pengurus itu peduli, anggota pun peduli. Karena kalau tidak peduli, bagaimana RAT-nya kan? Ketika RAT yang harus dilaksanakan setiap tahun tidak dilaksanakan, kalau anggota diam juga persoalan. Pun juga misalnya ketika anggota tidak komitmen dengan apa yang dia telah ijab kabulkan dengan koperasi, juga harus tegas pengurus kan ada sanksi koperasinya kan. nanti. Ya. ADART itu berbicara lengkap dari anggota, Pak Rizal. anggota semua. Harapan Pak Rizal sebagai masyarakat ya, khususnya di Desa Mantang ini, apa harapan besar Pak Rizal dengan adanya koperasi Merah Putih yang digalakkan oleh pemerintah kita hari ini? Ya, makasih. Harapan saya dari lahirnya koperasi Merah Putih itu bahwa bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat saya di Dusun Kabar, bisa menjadi anggota koperasi. Dusun Kabar ya, Dusun, sehingga dan masyarakat Desa Madang pada umumnya, sehingga bisa mengakses nanti apa yang menjadi unit-unit usaha di koperasi tersebut, karena untuk anggota itu ruhnya dari koperasi, dari anggota untuk anggota oleh anggota. Untuk menjadi anggota koperasi simpel saja, bayar simpanan pokok, diterbitkan kartu anggota, kemudian bayar simpanan wajib setiap bulan, kemudian kita bisa nabung, kemudian Anda pembagian hasil. Pokoknya top koperasi Merah Putih yang digagas oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI sekarang, melalui Pak Yandri selaku Menteri Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, harapan, himbauan, karena Bapak kan kadus ini, kepala kewilayahan, khusus untuk warga Dusun Kabar dan Desa Mantang pada umumnya dalam menyikapi hadirnya koperasi Merah Putih, khususnya di Desa Mantang. Mari pertama, khusus masyarakat saya di Dusun Kabar, mari dukung penuh koperasi Merah Putih, dan masyarakat Mantang pada umumnya dukung penuh koperasi Merah Putih ini, karena mudah-mudahan suku guru perekonomian Indonesia yang dinobatkan oleh Bung Hatta selaku bapak koperasi kita pada zaman Orde Lama di zaman kemerdekaan, bisa mengembangkan, bisa membantu perekonomian masyarakat desa dan masyarakat dusun, khususnya masyarakat Dusun Kabar, Desa Mantang, Kecamatan Batugan. Salam berdesa, selamat kepada pengurus dan anggota koperasi Merah Putih Desa Mantang. Oke, itulah tadi diskusi kita dengan sahabat atau saudara Samsul Rizal. Beliau adalah kadus di Dusun Kabar Desa Mantang. Itu juga ada saudara Abdul Kasim Asmara, itu Sekdes Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat. Apa kabar Pak Sekdes? Mudah-mudahan juga di Bonder progres atau perkembangan dari koperasi Merah Putih ini menjanjikan, sehingga juga berdampak positif ke depan bagi warga Desa Bonder khususnya. Itu juga ada Pak Alvan Alfahri. Beliau ini warga Desa Kopang Bige, cuman pindah ke Desa Bentung Gamang atau ke Jenggi mana, saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan juga beliau ini di desanya sekarang bisa mengakses program koperasi Merah Putih tersebut. Inilah diskusi kita sore ini, sesi kedua kita dengan Pak Rizal. Kita akan diskusi kembali di waktu yang berbeda, dengan tema yang mungkin juga berbeda, dan tentunya kami akan menghadirkan tema-tema yang memang menyentuh kebutuhan masyarakat yang ada di desa khususnya.
Karena di desa adalah tulang punggung pembangunan daerah. Kalau di desa tidak ada petani padi, tidak ada peternak, tidak ada pekebun, maka di kota tidak akan ada suplai beras, sayur mayur, cabai dan sebagainya. Salam berdesa. Salam berdesa, salam orang desa untuk kota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim, selamat sore. Selamat membangun Bonder. Semoga Bonder menjadi desa terbaik di Kecamatan Praia Barat. Merdeka!